Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tempat yang terbaik kita nikmati, tempat yang memberikan kebaikan kita rasakan. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini mengingatkan kita akan tempat yang terbaik yang bisa jadi jarang kita kunjungi, dan karena kita banyak di luar tempat yang terbaik. Ramadan mengarahkan kita menuju tempat yang terbaik, dan mudah-mudahan suasana baik ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perjalanan Ramadan yang sudah beberapa hari kita rasakan, kita bisa menjadikan memang hidup ini adalah yang paling nikmat, dekat dengan Allah. Hidup yang paling nikmat adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah bukan berarti kita berada di masjid saja, tapi di mana kita berada, itulah kenikmatan taat kepada Allah. Karena kita bertemu dengan siapapun, dengan berbagai bangsa, berbagai suku, tapi dari pertemuan-pertemuan itu yang menjadi kunci adalah bagaimana kita tetap mempertahankan ketakwaan kita. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inilah nilai yang terbaik bagi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang bertakwa bukan berarti kita ketemu dengan orang-orang yang baik-baik saja. Bisa jadi kita bertemu dengan orang yang paling jahat sekalipun, tapi kita tetap punya nilai. Ramadan membuat suasana, memberikan suasana kepada kita untuk menikmati hidup menuju kenikmatan yang sebenarnya, yaitu takwa. Maka Allah menawarkan kepada kita la'allakum. Untuk sampai pada derajat takwa, ada dua hal yang menjadi kewajiban kita. Bagaimana kita baik berhubungan dengan Allah, bagaimana kita baik berhubungan dengan manusia dan makhluk lainnya. Ramadan begitu jelas kita diarahkan kepada suasana antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia dan makhluk lain. Maka terasa kita bisa menikmati tarawih bersama, karena bisa jadi mudah-mudahan tidak ada di sini ada orang yang hadir sholat isya berjamaah atau subuh berjamaah hanya ketika Ramadan saja. Berarti ada suasana kebiasaan buruk pada kita, karena sebetulnya Ramadan adalah mencerminkan suasana kehidupan yang sebenarnya sebagai manusia yang Allah inginkan. Maka sungguh ketika Ramadan ditawarkan oleh Allah kepada kita dan kita belum bisa menikmati kenikmatan beramaliyah di bulan Ramadan ini, berarti perlu ada kesungguhan untuk merubah kebiasaan yang itu terjadi pada perjalanan kehidupan 11 bulan. Bagaimanapun bisa jadi kita tidak merasakan, karena biasanya sesuatu yang kita sudah senangi bagaimanapun itu dianggap baik saja. Sesuatu yang sudah kita cintai bagaimanapun dipengaruhinya itu tetap baik saja, terutama kaitannya dengan makan. Sekarang kita sudah mulai diatur bagaimana menikmati hidup ini dengan makan yang teratur. Bagaimana kita mentaati apa yang Allah tentukan. Maka Ramadan sebetulnya adalah sebagai satu proses perjalanan manusia, di samping mengingat hari-hari kebelakang dengan segala kekeliruan dan dosa, dan Ramadan adalah sebagai satu pengingat kembali untuk kita kembali kepada nilai kebaikan, yaitu fitrah.
Maka Ramadan adalah dipahami adalah menghanguskan, menghancurkan dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Tawaran ini sudah kita lakukan, insya Allah 10 hari sudah punya bayangan. Karena bagaimanapun dengan segala kelemahan kita dan kekurangan kita, la'allakum tattaqun adalah menjadi target kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Tapi ini harus kita jadikan sebagai dorongan, karena tidak mungkin kita tidak sampai pada target takwa. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang memiliki kesungguhan untuk mengikuti jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, akan diberi jalan-jalan untuk sampai kepada tujuan itu, yaitu tujuan takwa. Tinggal seberapa kita Ramadan ini memiliki kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya untuk menikmati Ramadan dengan segala amaliyahnya. Puasa, lapar dan haus sudah kita lalui, dan insya Allah kita tidak berani untuk membatalkan itu, walaupun suasananya lapar dan haus. Tapi seberapa kita bisa melanjutkan amaliyah Ramadan untuk pada tingkat takwa ketika di malam hari. Jadi kalau di siang hari kita merasakan ada semacam perjuangan untuk menahan lapar dan haus, untuk menjaga bicara jangan sampai berbohong, jangan menipu, jangan menyusahkan orang lain. Siang hari kita sudah manage sedemikian rupa. Tapi seberapa kita begitu menghadapi malam seperti ini? Karena Rasulullah juga menyampaikan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau Rasul memerintahkan puasa di siang hari, tapi Rasul pun memerintahkan di malam hari, qama Ramadan. Apa yang kita lakukan di malam hari? Seperti inilah salat tarawih. Apa yang kita lakukan di malam hari? Dengan memperbanyak tilawah dan banyak beristighfar. Maka sebetulnya tantangan di malam hari bisa jadi lebih berat ketimbang di siang hari. Maka bisa jadi ada orang yang full puasanya 1 bulan, tarawihnya belum tentu full, karena terhalang oleh yang lain-lain, dan karena tidak merasa ada tantangan di malam hari ini. Maka marilah jadikan siang dan malam di bulan Ramadan ini adalah sebuah tantangan untuk bisa kita lebih merasakan dekat dengan Allah. Kalau di siang hari kita merasakan lapar dan haus sebagai satu fakta, memang kita biasa makan dan biasa minum, di malam hari kita ditambahkan dengan untuk memperbanyak sujud. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan hamba lebih terasa dengan Allah ketika posisi sujud. Kedekatan hamba terasa lebih dekat dengan Allah ketika posisi sujud. Maka di bulan Ramadan ditambahkan sujud kita, yang biasa kita sebut salatul tarawih, dan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Tapi sudah tentu di bulan lain kita bisa mengganti dengan sunnah-sunnah yang lainnya, kaitannya dengan sholat memperbanyak sujud. Inilah yang diminta oleh Rubaiyah kepada Rasulullah ketika Rabi'ah diminta oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu kepada beliau. Apa permintaannya? As'aluka murafaqataka fil jannah. Kata Rabi'ah, aku ingin menemani engkau ya Rasulullah di surga. Menemani, bukan masuk surga, bukan, menemani. Ya, kita nggak punya duit nemenin orang makan, bisa nggak? Bisa, karena nemenin. Rabi'ah hanya bilang menemani engkau ya Rasulullah di surga. Sudah tentu ada syarat. Kata Rasulullah, apalagi yang kau minta dariku? Sudah, itu saja. Masya Allah. Dalam kehidupan yang sulit, karena Rabi'ah adalah sebagai pembantu Rasulullah, ditawarkan oleh Rasulullah bukan urusan dunia yang dia minta, tapi beliau minta, aku ingin menemani engkau ya Rasulullah di surga. Kalau kita manusia biasanya begitu udah banyak, pangkat udah banyak, kalau ditawarin lagi
pengen nambah. Inilah pelajaran. Makanya Ramadan ditambahkan kita untuk memperbanyak rukuk dan sujud. Lalu kata Rasulullah, untuk memenuhi apa yang kau inginkan dunia adalah tolonglah aku. Wa ini ala nafsika bikasratis. Untuk memenuhi apa yang kau inginkan ya dunia, tolonglah aku agar engkau memperbanyak sujud. Kita rasakan memperbanyak sujud adalah di bulan Ramadan, termasuk pada sholat tarawih. Mudah-mudahan perbanyak sujud di bulan Ramadan. Dengan waktu yang sudah kita lalui 10 hari, masih 20 hari, kita harus pastikan godaan untuk menghadapi sholat tarawih bisa jadi lebih berat ketimbang godaan untuk menahan lapar dan haus. Maka jadikan qiyam Ramadan, aktivitas di malam hari itu betul-betul harus kita jadikan untuk memberikan satu kekuatan, karena memang makhluk hamba itu lebih terasa dekat dengan Allah ketika dalam posisi sujud. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.